Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia ya, kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini jumlahnya tidak terbatas ya, jumlahnya tidak terbatas. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat ilmiah, sifat alamiah, di mana kebutuhannya dia memiliki rasa selalu tidak puas dengan apa yang sudah dipenuhi saat ini. Jadi kebutuhannya semakin bertambah, semakin banyak, sehingga kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kebutuhan ya. Ada beberapa macam kelompok kebutuhan. Yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya itu maksudnya adalah berdasarkan tingkat keseringan pakainya ya. Itu ada 3 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup ya. Kebutuhan primer ini harus dipenuhi. Kalau tidak, maka kalau tidak dipenuhi kebutuhan primer ini, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Mungkin manusia tersebut bisa sakit dan selanjutnya akan meninggal seperti itu. Sehingga kebutuhan primer ini wajib untuk dipenuhi. Contohnya adalah makanan. Apabila manusia tidak makan beberapa hari, tentunya akan lapar, kemudian akan sakit dan akan meninggal seperti itu. Kemudian pakaian juga untuk melindungi tubuh ya dari sinar matahari, dari dinginnya udara seperti itu. Kemudian rumah juga melindungi manusia dari panas, dari hujan dan sebagainya ya, seperti itu, untuk tinggal lebih nyaman ya. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap setelah dipenuhinya kebutuhan primer. Bagaimana apabila kebutuhan sekunder itu tidak terpenuhi? Apakah mengganggu kelangsungan hidup? Tidak. Kenapa? Karena kebutuhan sekunder itu sifatnya hanya melengkapi. Contohnya di sini sepatu. Walaupun kita tidak memakai sepatu, kita bisa tetap hidup, ya. Walaupun tidak memakai tas, kita juga bisa tetap hidup. Jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Contoh lain misalnya perabot rumah tangga, misalnya kursi, meja, seperti itu. Itu adalah contoh dari kebutuhan sekunder. Kemudian ada berikutnya adalah kebutuhan tersier ya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Saat manusia sudah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, maka dia akan mulai memikirkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan mewahnya. Seperti contoh, bagaimana bisa memiliki mobil mewah, bagaimana bisa memiliki perhiasan mewah, bisa memiliki villa mewah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan tersier, seperti itu ya. Kemudian ada pembagian kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ini ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan individu tersebut ya. Setiap individu tentu akan memiliki kebutuhan individu yang berbeda. Seperti contoh, seorang siswa membutuhkan buku ekonomi, siswa jurusan IPS membutuhkan buku ekonomi. Siswa jurusan IPA apakah dia butuh buku ekonomi? Tentu tidak, seperti itu. Ya, seorang petani membutuhkan cangkul, seperti itu. Itu adalah kebutuhan individu, ya. Kemudian di sini ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau kebutuhan sosial yang dipakai oleh masyarakat seperti jalan raya, jaringan listrik, pasar, masjid, itu adalah kebutuhan umum seperti itu ya. Jadi masyarakat membutuhkan
tersebut. Jadi dipakai untuk masyarakat, bukan dipakai untuk sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu adalah ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan sekarang. Contoh misalnya pada saat orang lapar, maka dia akan membutuhkan makanan sekarang ini, ya. Saat ini kita sedang hujan cuacanya misalnya ya, seseorang tersebut maka membutuhkan payung seperti itu contoh. Contoh ini di sini contoh orang sakit membutuhkan obat gitu, seperti itu. Itu adalah kebutuhan sekarang. Dan ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang ini adalah sesuatu kebutuhan yang direncanakan untuk terpenuhi di masa depan ya. Contohnya tabungan, pendidikan dan lain-lain, asuransi seperti itu ya. Nah, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan, ini ada kebutuhan jasmani ya. Kebutuhan jasmani ini ada dua macam, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia, contohnya makanan, obat-obatan, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Misalnya agama, keahlian, ya, hiburan, seperti itu. Itu adalah kebutuhan yang hubungan kasih sayang, itu hubungannya dengan jiwa seseorang, ya. Itu tadi macam-macam kebutuhan, ya. Kemudian kita akan mengelompokkan beberapa barang dan jasa. Barang dan jasa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Satu, berdasarkan cara memperolehnya ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu diperoleh dengan cara mengorbankan sesuatu. Misalnya untuk memperoleh BBM, kita mengorbankan sesuatu, yaitu uang. Untuk memperoleh laptop, maka kita mengorbankan sesuatu, yaitu uang. Seperti itu, yaitu barang ekonomi. Dan ada barang non-bebas. Barang yang bisa didapatkan tanpa pengorbanan atau biaya. Barang non-ekonomi atau bebas ya, barang non-ekonomi atau bebas. Saat ini kita sedang bernafas misalnya. Apakah kita harus membayar oksigen? Tidak ya, kecuali kita sedang sakit. Kita pagi hari terdapat sinar matahari, apakah harus membayar dengan sinar matahari? Tidak ya. Itu adalah barang bebas, barang yang bisa kita peroleh tanpa pengorbanan ya. Kemudian ada berdasarkan kepentingan, ini ada dua. Ada barang inferior ya. Barang inferior itu adalah barang yang pemakaiannya ditambah ke lebih bagus jika pendapatan bertambah dan sebaliknya, seperti itu ya. Contohnya kebutuhan pokok ya, seperti ini. Ya misalnya kalau misalnya kita pakai minyak, tentunya kalau kita pendapatannya bertambah, tentunya merek minyak yang kita pakai akan lebih bagus seperti itu, ya. Kemudian ada barang esensial. Barang esensial ini adalah barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya adalah ini. Barang normal adalah barang yang permintaannya, ini barang esensial ya. Contohnya ini busi, ini bisa ada yang asli dan ada yang palsu. Ini sesuai dengan tingkat pendapatannya. Semakin asli maka harganya akan semakin mahal. Ya. Kemudian ada barang normal. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat, ya, dan sebaliknya. Contohnya mobil mewah di sini. Maaf, contohnya alat komunikasi, HP misalnya. Saat permintaan bertambah, saat pendapatannya bertambah, maka kebutuhan akan HP juga akan bertambah, seperti itu. Barang mewah, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosialnya. Contohnya mobil mewah. Siapa yang bisa memiliki mobil mewah? Tentunya status sosialnya akan dipandang lebih elit, lebih berkelas seperti itu. Itu adalah barang mewah ya. Kemudian berdasarkan penggunaannya,
Ini adalah barang pribadi. Barang pribadi ini barang yang dimiliki oleh individu. Baik, kita akan lanjutkan. Ini ada barang pribadi. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki atau digunakan oleh individu atau perorangan. Ya, contohnya ini pakaian. Pakaian itu tidak bisa gantian, ya ini dimiliki oleh pribadi. Kemudian barang publik, barang yang digunakan oleh kepentingan umum. Ini contohnya angkutan umum ya. Kemudian berdasarkan pemakaian atau barang substitusi atau barang yang dapat menggantikan. Misalnya tidak ada beras bisa memakai jagung. Tidak ada kopi bisa pakai teh seperti itu. Kemudian barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Misalnya jarum dengan benang seperti itu. Benang nggak bisa dipakai tanpa jarum seperti itu. Begitu pula jarum ada fungsinya kalau ada benang seperti itu. Ini kaos kaki dengan sepatu. Misalnya kopi dengan gula itu adalah barang komplementer ya. Berdasarkan proses pengolahan ini ada barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Barang mentah itu belum pernah mengalami pengolahan sama sekali. Barang setengah jadi itu yang sudah pernah mengalami proses pengolahan tapi belum bisa dipakai, contohnya kain ya. Kemudian kalau barang jadi itu barang yang sudah siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, ada barang tetap adalah barang yang bersifat tetap tahan lama ya. Ini contohnya adalah mesin pabrik. Kemudian ada barang bergerak, itu adalah barang yang sifatnya tidak bisa tahan lama atau dia bisa habis seperti itu. Contohnya ini bahan bakar ya. Oke, hari ini kita sampai di sini yaitu belajar tentang macam-macam kebutuhan dan macam-macam barang. Bila ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komen ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.